Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Azmi Fauzi dengan PM 2101061024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian e-form. Baiklah, sebelumnya kita share screen dulu untuk pengisian e-form dan juga soalnya. Oke, jadi ini ada soal. Yang pertama ada soal mengenai kasus PPH orang pribadi. Jadi orang pribadi ini punya usaha. Nama usahanya adalah UD Bumi Jaya. Nah, UD Bumi Jaya ini merupakan toko pribadi milik Bapak Hardi Setiawan, di mana toko tersebut menjual benang, kain, dan peralatan jahit lainnya. Toko ini didirikan pada tahun 2015. Adapun beberapa informasi tambahan terkait dengan Tuan Hardi Setiawan adalah sebagai berikut. Data diri wajib pajak NPWP-nya 75.111.1.1.233.000. Namanya adalah Hardi Setiawan, Bapak Hardi Setiawan. Alamatnya ada di Jalan Flamboyan, Segalamider. Kemudian untuk terkait usaha, selama tahun 2022, toko Bapak Hardi Setiawan ini, UD Bumi Jaya ini, pada tahun 2022 bulan Januari memiliki omset per Januari itu 125 juta. Kemudian kumulatif omset ini adalah omset pada bulan lalu ditambah juga maksudnya pada bulan Januari ditambah dengan bulan saat ini. Jadi omsetnya kumulatifnya 125 juta. Tarifnya 0,5 sen. Kemudian PP yang disetor masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena untuk pajak UMKM dia dikenakan tarif 0,5% itu ketika kumulatif omsetnya telah melebihi dari 500 juta. Artinya, ketika pada bulan Februari, omset bulan Februari ditambah dengan bulan Februari sudah melebihi 500 juta, maka tarifnya akan dikenakan 0,5%. Dan itulah apa namanya PPh yang akan disetor oleh pemilik UMKM tersebut. Lanjut, di bulan Februari, omset per bulan untuk bulan Februari itu 167.500. Kumulatif omsetnya adalah 292.500. Ini didapatkan dari 125 juta ditambah dengan 167.500. Oke, kita coba cek sedikit apakah benar. Oke, berarti benar ya. 292.500. Oke. Ternyata kumulatif omsetnya masih belum lebih 500 juta pada bulan Februari, maka PPh yang disetor juga masih kosong. Kemudian di bulan Maret Pak Hardi Setiawan ini memiliki omset yaitu 210.450.000. Sehingga kumulatif omsetnya didapat 502.950.000. Ini didapatkan dari 292.500 ditambah dengan 210.450. Sehingga didapatlah nilai 502.950 juta. Nah, ketika dia sudah melebihi dari 500 juta, langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa sih PPh yang harus disetor oleh Bapak Hardi Setiawan. Jadi untuk menghitung berapa PPh yang harus disetor adalah caranya kumulatif omset dikurangi dengan 500 juta dikali dengan 50%. Kita coba hitung masukkan rumusnya. 502.950 juta dikurangi 500 juta, 500. Kemudian dikali 0,50%. Ini kita kurungin dulu.
biar hasilnya. Oke, nah hasilnya PPh yang harus disetor oleh Bapak Hardi adalah 14.750 juta. Begitu juga dengan seterusnya, di bulan April dia punya omset 105 juta, di bulan Mei dia punya omset 178 juta 350 ribu, di bulan Juni dia omsetnya 245 juta, di bulan Juli 95 juta, dia mengalami penurunan ya, 95 juta. Kemudian di bulan Agustus dia mendapatkan omset 103 juta 250 ribu, kemudian di bulan September 111 juta 756 ribu, dan di bulan Oktober 213 450 ribu, di bulan November 234 juta 120 ribu, dan di bulan Desember 128 juta. Sehingga apabila di total penghasilan atau dalam dalam hal inilah omset yang didapatkan oleh Bapak Hardi Setiawan adalah 1.916.876.000. Kemudian PPh yang harus setor adalah 34 juta 300 34 juta 430.820 perak. Kemudian terdapat informasi tambahan di mana Bapak Hardi ini mempunyai penghasilan tambahan dari ruko. Jadi Pak Hardi ini punya ruko yang ia sewa kepada orang lain di mana ia mendapatkan penghasilan dari sewa tersebut senilai 25 juta. Ini nanti akan masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan sewa atas tanah dan bangunan. Kemudian untuk harta dan kewajiban, Pak Hardi ini punya tanah seluas 400 meter persegi yang dia beli di tahun 2011 senilai 450 juta dengan nomor sertifikat sekian-sekian. Nah, kemudian dia juga punya tanah lagi nih. Dia juga punya tanah seluas 250 meter persegi dibeli pada tahun 2015 senilai 270 juta dengan nomor sertifikat sekian-sekian. Kemudian Pak Hardi juga mempunyai rumah dengan nomor sertifikat sekian-sekian dengan luas 310 meter persegi yang selesai dibangun pada tahun 2012 senilai 750 juta di Jalan Pelamboyan nomor 8 Kota Bandar Lampung. Kemudian Pak Hardi juga mempunyai tabungan di Bank Syariah Indonesia di mana saldo tabungan tersebut per 31 Desember 2022 sebesar 61.500.000. Kemudian Pak Hardi juga mempunyai dua mobil dan dua motor, yaitu mobil pertama mobil Innova tahun 2008 senilai 170 juta, mobil Brio tahun 2017 senilai 150 juta, sepeda motor Beat tahun 2016 senilai 17 juta, dan sepeda motor Beat tahun 2022 senilai 20 juta. Kemudian untuk susunan keluarga Pak Hardi, itu ada istri beliau, yaitu Bu Siti Harwiah, lahir pada tanggal 4 Agustus 1970, di mana Bu Hardi ini eh, bekerja sebagai PNS dan memiliki NPWP, di mana penghasilan bruto beliau itu 79 juta, 79.500. Kemudian PPh yang disetor oleh Bu Siti Harwiah ini 750.000. Dari mana angka 750.000 ini? 750.000 ini didapatkan dari 79.500, di mana penghasilan bruto Bu Siti Harwiah ini dikurangi dengan 6 juta, yaitu biaya jabatan. Kemudian dikurangi kembali dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana status dia adalah K0, kawin dengan tanggungan 0. Sehingga didapatkan 750.000. Selanjutnya, Pak Hardi dan Bu Siti ini memiliki tiga orang anak, di mana ketiga-tiganya perempuan. Yang pertama adalah Mutiara Aziza Ramadhani, lahir pada tanggal 22 Februari 2003, di mana dia merupakan anak kandung Bapak Hardi dan Ibu Siti, dan sedang melakukan pendidikan perkuliahan. Kemudian ada Kezia Kinda Putri, di mana lahir pada tanggal 10 Mei 2007,
ini juga merupakan anak kandung, dan sekarang statusnya sebagai pelajar. Dan yang terakhir adalah Akila Kinda, lahir tanggal 12 Juni 2012 dengan status anak kandung dan sekarang statusnya sebagai pelajar. Ini ada nomor nicknya, kita tambahkan sedikit nicknya. Oke, nah kita diminta untuk membuat SPT 1770 untuk tahun pajak 2022 di e-form. Langsung saja, ini kita split screen. Ini saya sudah miliki e-formnya, jadi oke sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari e-formnya untuk eh, wajib wajib pajak orang pribadi. Oke, jadi ini NPWP-nya masih NPWP Bapak Boni Guntara. Nah, nanti ketika kita mengisi NPWP-nya, ini harus kita ganti dengan NPWP yang sebenarnya. Karena yang di soal ini adalah soal yang dibuat untuk latihan, Bapak Hardi Setiawan, maka ini tidak bisa kita ganti. Kita sesuaikan saja nanti sesuai dengan NPWP real-nya. Oke, langkah pertama ini adalah tampilan untuk pengisian harta, kemudian utang, dan juga anggota keluarga. Ini tahun pajaknya 2022. Oke, tadi sudah kita dapatkan informasi harta apa aja sih yang dimiliki oleh Bapak Hardi. Nah, untuk menambahkan harta apa saja di e-form ini, kita klik tambah sini. Oke, ini kalau ini merah ini kita isi dengan, kita lihat dulu harta Bapak Hardi ini yang pertama apa? Kita lihat sebentar. Dia punya tanah nih, punya tanah seluas 400 meter yang dibeli tahun 2011, nilai 450 juta. Kita isi tanah untuk tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Jadi tanahnya Bapak Hardi ini dia beli untuk dibangun rumahnya si Bapak Hardi. Ini untuk nama harta kita isi tanah. Kemudian tahun perolehannya 2011, harga perolehannya 450 juta. Oke, keterangannya kita strip saja. Oke, data harta pertama sudah kita input, kemudian kita tambah lagi. Karena Pak Hadi ini punya beberapa harta, jadi kita harus tambah-tambahin semua. Kemudian ada tanah lagi nih, tanah seluas 250 meter persegi yang dibeli tahun 2015 senilai 270 juta. Jadi tanah Bapak Hardi ini yang kedua ini untuk investasi beliau. Jadi kita isi saja di tanah atau bangunan, tanah atau lahan, tanah dan atau bangunan untuk usaha. Kita isi tanah investasi. Dia tahun perolehannya, oke, ini udah masuk harga perolehannya. Harga perolehannya tadi 270 juta. 270 juta. Tahun perolehan 2015. Terangan kita strip saja. Oke, data kedua hartanya telah diinput. Kemudian tambah lagi harta yang ketiga yang dimiliki Bapak Hardi adalah punya rumah nih. Rumah di Jalan Pelamboyan nomor 8 Kota Bandar Lampung. Luasnya 310 meter persegi. Selesai dibangun tahun 2012. Harga perolehannya 750 juta. Kita isikan saja. Kita isi tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal beliau. Oke, kita isi nama hartanya rumah. Tahun perolehan 2012. Ininya harga perolehannya 750 juta.
Oke, harta selanjutnya, Hardi ini memiliki tabungan nih di Bank Syariah Indonesia per 31 Desember 2022 senilai 61.500.000. Tabungan, tabungan di Bank Syariah Indonesia. Tahun perolehannya kita isi terakhir di karena dia terakhir selalu terakhir di 31 Desember 2022, maka kita masukin tahun perolehannya di 2022. Nilainya 61.500. Terangannya kita kosongin, kita strip. Data yang selanjutnya, data ke berapa ini? 5 ya. Data kelima, Pak Hardi mempunyai mobil Innova tahun 2008 senilai 170 juta. Maka Pak Hardi ini mempunyai mobil. Punya mobil, kita lihat, oh ini ada mobil 043, keterangannya mobil, nama harganya Innova. Kita isi Innova saja. Mobil Innova tahun 2008. Harganya 170 juta. Keterangan kita strip. Kemudian data selanjutnya, data ke-6, Pak Hardi juga punya mobil Brio tahun 2017 senilai 150 juta. Kita isi lagi mobil Brio tahun 2017. 2017. 100 berapa tadi? Harga 150 juta, 150. Harga kita strip. Oke, selanjutnya Pak Hardi ini memiliki dua sepeda motor Beat tahun 2016 dan tahun 2022. Sepeda motor Beat tahun 2016 harga perolehan 17 juta. Motor sepeda motor Beat tahun 2015 senilai 17 juta. Kemudian dia punya motor lagi sama sepeda motor 042 kodenya Beat tahun 2022 dia beli 21 juta. Tangannya nol. Nah, ternyata dari data ini diperoleh bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Hardi senilai 1,8 miliar. Senilai 1,8 miliar. Nah, di bagian B, ini adalah bagian kewajiban atau hutang. Berhubung di soal Bapak Hardi ini tidak memiliki utang kepada siapapun, baik itu bank, pribadi, ataupun eh, lembaga pinjam lainnya. Jadi hutangnya kita kosongin. Umpama ada hutang, maka bisa klik tambah dan pilih. Nah, ini utang bank atau apa-apa. Oke. Kalau tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian di bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Jadi ini kita harus isikan dengan anggota keluarganya Bapak Hardi. Mulai dari tua, jadi dia memiliki istri, namanya Ibu Siti Haruya. Copy saja namanya. Kemudian nicknya juga kita copy. Oke, kemudian hubungan ini istri, pekerjaan PNS. Tambah, kemudian selanjutnya adalah anak pertama yaitu Mutiara Aziza Ramadhani. Kita copy namanya. Kemudian nicknya juga kita copy saja. Kita copy anak
kandung, anak kandung. Jadi kalau umpama si bapak punya atau si bapak itu memiliki anak tiri, ntar bisa ditulis anak tiri. Nah, ini kita berhubung tidak ada anak tiri, maka itu sebagai anak saja. Ini pekerjaan berarti mahasiswa ya, kuliah. Kemudian tambah anak selanjutnya, anak kedua, Kezia Kinda Putri. Ini kayak kita copy juga. Anak, lanjutkan seperti tadi. Ini dia pelajar, statusnya masih pelajar ya. Ya, masih pelajar. Kemudian anak terakhir, ada Akila Kinda. Akila Kinda, oke, Akila Kinda. Nicknya kita isikan, kita copy saja. Anak, kerjaannya pelajar. Oke, di bagian A, harta udah selesai. Kemudian B juga karena tidak ada, kita anggap selesai. Kemudian di daftar susunan anggota keluarga sudah selesai juga. Langkah selanjutnya adalah kita klik selanjutnya. Oke, di formulir 1770 strip 3 ini kita akan lihat penghasilan apa aja sih yang dimiliki oleh Bapak Hardi ini. Selain dia memiliki usaha, UMKM beliau yaitu UD Bumi Jaya tadi, kita lihat dia punya penghasilan apa. Di soal kita ketahui bahwa Bapak Hardi ini memiliki penghasilan tambahan dari sewa ruko senilai 25 juta per tahun. Maka kita masukkan ke sini, form ini, dia masuk di poin nomor 9 ini. Sewa atas tanah dan atau bangunan. Jadi Pak Hardi ini punya ruko, bangunan, dan punya tanahnya juga punya beliau. Jadi eh, beliau bangun ruko tersebut untuk disewakan. Ruko beliau harganya, pokoknya dia dapat penghasilan brutonya dasar pengenaan pajak 25 juta. Oke. Kemudian untuk PPh terutangnya dari dasar pengenaan pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak tersebut. Karena ini PPh pasal 4 ayat 2, maka tarifnya adalah 10%. Artinya, jadi tarifnya ini 10%. 10% dikalikan dengan 25 juta, maka didapatkan hasilnya adalah 2.500.000. 2.500.000. Oke, apakah ada penghasilan lain? Hadiah hadiah undian tidak ada, pesangon juga tidak ada, honorarium tidak ada, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tidak ada, pengalihan hak atas tanah dan bangunan tidak ada, bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah tidak ada, yang diketahui hanya sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini ada sumbangan, ada warisan, ada beasiswa, ada klaim asuransi, itu dimasukkan bila ada. Karena ini berhubung yang diketahui hanya sewa ruko, maka kita masukkan sewa atas tanah dan bangunan.
Nah, terdapat penghasilan tambahan yang harus seharusnya masuk ke dalam form ini, yaitu nomor 16, poin 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Jadi pajak UMKM ini termasuk pajak final di mana PPh pasal 4 ayat 2. Akan tetapi untuk kita tahu berapa sih dasar pengenaan pajaknya, penghasilan brutonya, dan juga berapa PPh terutangnya, kita harus mengisi dulu terlebih dahulu PP 23 garis miring PP 55. Masukkan, oke, tambah NPWP-nya diisi dengan NPWP Bapak Hardi. Ini kita copy saja. Ini bisa copy, tidak bisa ya. Tidak bisa di copy, kita tik manual saja. 75 69 69 2 191 1 2 3 3 0 0 0. Oke, sebentar. 75 69 2 191 1 2 3 3 0 0. Oh, oke. Jadi untuk NPWP ini harus sama dengan NPWP si Bapak Boni Guntara, karena ini adalah NPWP-nya Bapak Boni Guntara, maka ini kita harus samakan dengan NPWP-nya Bapak Boni. Umpama nanti kita mengisikan secara real terkait NPWP seseorang, maka kita harus isi sesuai dengan keadaan sebenarnya. 71 961 109 9 3 2 2 0 0. Oke, sudah. Kemudian di masa pajak Januari, alamatnya kita lihat, alamatnya Jalan Flamboyan Segala Mider, peredaran bruto. Nah, di peredaran bruto ini kita lihat peredaran brutonya itu adalah kumulatif omset. Di bulan Januari kumulatif omsetnya Bapak Hardi ini masih 125 juta. Oke. Kemudian PPh-nya juga masih nol. Setelah itu ini kita split screen saja ya, tidak apa. Oke, sebentar ada yang belum lengkap datanya. Oke, nol. Jumlah PPh yang dibayar nol karena dia masih belum masuk 500 juta. PPP-nya kita copy saja di atas. Kemudian ini bulan Februari, alamatnya juga kita copy. Oke, sebentar ini kita geser ke sini. Nah, untuk peredaran omsetnya, ini peredaran omset, peredaran bruto, berarti kita isi dengan 292.500 di bulan Februari. Padahal dibayar juga masih nol. Klik tambah, sama ini kita isi juga bulan Maret sekarang, alamat juga sama. Oke, peredaran brutonya 502.950.000. Kemudian pajaknya 14.750. Nah, hmm, jumlah PPh final yang dibayar ini 14.750 ini sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ketika peredaran bruto ini melebihi dari 500 juta, maka harus dikalikan dengan 0,5%. Untuk cara menghitungnya, untuk dapat 14.750 ini, peredaran bruto yang lebih lebih dari 500 juta ini kita kurangi dengan 500 juta. Artinya 502.950 ini kita kurangi dengan 500 juta, kemudian hasilnya selisihnya itu kita kali dengan 400, kita kali dengan 0,5%. Sehingga didapatlah 14.000 sekian.
Oke, kita tambah terus. Ini kita copy. Sekarang bulan April, alamatnya juga sama. Copy. Peredaran brutonya sekarang adalah 600.950.000. 607.950. Nah, ini PPh yang harus ditornya adalah 539.750. Begitu seterusnya. Sampai di bulan Desember. April, Mei sekarang ya. Mei, sekarang 786.300. Ini PPh final setor adalah 1.431.500. Ini emang agak kita harus sabar untuk mengisinya karena memang dia dari awal bulan sampai selesai ya Pak akhir tahun. April, Mei, Juni. Kemudian alamatnya sama. Sekarang omsetnya adalah per bulan 1.031.300. 1 miliar berarti 1 miliar lebih. Nah, ini pajaknya 256.500. Gitu. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Kita copy-copy saja. Agustus September sekarang ya. September, oke, Agustus. Kemudian ini kita ambil juga datanya 3 bulan September. September, kemudian tambah lagi September, Oktober. Oktober sama alamat itu sama. Ini wait sebentar. Oke, copy. Kemudian ini di copy saja. Hak pajak PPh-nya. Copy-copy saja. Karena sudah hitung sebelumnya ya. Kalau misalnya belum dihitung, kita harus hitung terlebih dahulu. Oktober, kemudian November, ini kita isikan. Sebentar, oke. Next. Peredaran bruto di bulan November 1.788 sekian, 1,7 miliar.
Kemudian pajaknya yang harus dia setorkan adalah 6 juta sekian. Dan yang terakhir adalah bulan Desember. Bulan Desember, alamatnya juga sama. Ini kita copy saja. Oke, selesai. Jadi untuk ini selesai daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2014 dan atau PP 55 tahun 2022 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Ini sudah selesai kita isi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih. Jangan lupa pilih ini, pindahkan nilai ke lampiran 3. Pilih ya, maka dia akan masuk ke sini. Ah, 1, 2, dasar pengenaannya 12 juta, 12 apa 12 miliar 303. Kita lihat sama nggak sih PPh terutangnya dengan yang kita hitung? Sama ya. 34.430.820. Ya. Oke. Oke, sudah selesai. Kita buka lagi. Kemudian pilih selanjutnya. Ini adalah lampiran 21702. Jadi umpama pemilik toko ini mempunyai PPh bukti potong PPh 21, 22, 22, 23, dan 26, maka ini harus kita masukkan. Nah, ini kita bisa klik tambah. Tapi berhubung di soal tidak diketahui, tidak ada informasi bahwa si pemilik ini, Bapak Hardi ini mempunyai pajak pasal 21, 22, 23, atau 26, maka ini kita kosongkan. Karena tadi yang kita tahu bahwa dia punya penghasilan sewa atas tanah bangunan yang di PPh pasal 4F2 itu masuknya. Umpama dia ada apa namanya pasal 21, 22, 23, 26, maka kita masukkan di sini. Nah, kemudian lampiran 1 di formulir 17701 ini terkait dengan audit. Nah, apabila si Bapak Hardi ini diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik ataupun konsultan pajak dan sebagainya, ini harus diisi. Tapi berhubung Bapak Hardi ini tidak diaudit keuangannya, maka ini kita kosongkan. Umpama ada nanti bisa diisi. Nama akuntan publiknya apa, NPWP akuntan publiknya, nama kantor KAP-nya, NPWP KAP, nama konsultan pajak dan sebagainya. Ini kita klik selanjutnya saja. Ini juga kita kosongin. Apabila apa namanya pemilik mempunyai usaha dalam negeri dan usaha atau pekerja bebas. Pak Hardi ini tidak ada, jadi ini kita kosongin. Nah, langkah terakhir adalah kita harus mengisikan bahwa kita lebih fokus ke karena di info nomor 1 tidak ada, dia tidak punya penghasilan neto dalam negeri dan dari usaha dan atau pekerja bebas. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini tidak ada, 1 sampai 7 tidak ada, zakat juga tidak dia apa namanya, dia tidak bayar, kemudian dia tidak ada kompensasi kerugian. Kita fokus di nomor 10. Di poin nomor 10, penghasilan kena pajak di bagian B, nomor 10. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, si Bapak Hardi ini kan dia mempunyai 1 istri dan 3 orang anak. Dan NPWP si istri dengan NPWP si Bapak Hardi ini dipisah. Artinya, penghasilan tidak kena pajak beliau adalah statusnya adalah K3, di mana dia mempunyai tanggungan 3. Jadi sehingga penghasilan tidak kena pajak beliau adalah 72 juta. Nah, kemudian ini adalah tanggal di mana harus diisi.
kita isi saja di tanggal 10 Maret atau tanggal 1 Maret aja deh. Tanggal 1 Maret. Ini selesai. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kakak. Ini sesuai dengan penyampaian buat Bapak Boni yang minta. Oke, selesai. Ketika sudah diisi semua, maka langkah selanjutnya adalah di submit. Maka pengisian e-form sudah selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.